Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang baru. Tapi kita mulai dengan berdoa. Semoga pada pagi ini kita bisa belajar dengan maksimal, dibimbing oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Setelah kita berdoa, saya ingin tahu bagaimana kondisi Anda, ya. Kondisi siswa semoga siap untuk bisa mengikuti pelajaran. Yang pertama, Ganang Yanuar. Halo Pak. Oke, halo. Hadir. Oke. Hadir. Gitu. Lanjut, Griselda. Halo, Griselda. Hadir Pak. Mana wajahnya? Oke. Hadir, Pak. Terima kasih. Ibtihal. Hadir Pak. Mana? Ibtihal Husna. Oke, terima kasih. Lanjut, Ilham. Oke. Lanjut bawahnya. Bentar. Bawahnya Ilham siapa? Melina. Hadir Pak. Oke, lanjut. Nabitatus. Hadir Pak. Nabitatus. Oke. Rahma. Halo. Rahma. Hadir Pak. Oke, Rahma. Anjali. Halo Anjali. Posisi di mana? Hadir Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Saula. Hadir Pak. Hadir, terima kasih. Sudah siap ya? Feris. Hadir Pak. Oke, ngisore Feris. Itu ada Diah Wulandari. Hadir Pak. Oke, Anggun Evelyn. Hadir Pak. Aurora. Nabila Restu Anita. Hadir Pak. Oke. Faunia. Hadir Pak. Oke, lanjut. Hadir Pak. Hafid tadi sudah muncul di mana? Hadir Pak. Oke, Handaru Tegar. Pak. Saya Pak Hadir. Oke, Handaru Tegar tadi di. Oke, sudah saya absen. Maden. Hadir Pak. Oke, Melza. Hadir Pak. Oke. M Yuris. Hadir Pak. Mia Putri. Hadir Pak. Oke, Moreno. Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Oke, siapa yang belum saya panggil? Yang sudah hadir belum saya panggil, adakah?
Halo, yang sudah saya panggil. Oke, terima kasih. Berikutnya, mari kita mulai. Oke, pembelajaran. Ya. Coba kita perhatikan di monitor sebentar. Iya. Oke. Di monitor sudah muncul kah? Baru proses. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, mari kita perhatikan. Mengingat kembali minggu yang lalu. Oke, pelajaran yang lalu, bab yang ketiga, yaitu indahnya mencari ilmu ya. Masih ingat ya? Yang pertama disampaikan dalam bentuk tokoh-tokoh orang yang hebat sukses. Kemudian yang kedua itu dimunculkan bagaimana reformasi 4.0. Oke, masih ingat? Dan kemarin diakhiri dengan reformasi 5.0 yang kira-kira dimunculkan nanti tahun 2050, itu di zaman Anda ketika jaya nanti. Masih ingat ya? Nah, itu supaya disiapkan Masih. untuk ke depan Anda semuanya. Ya. Untuk hari ini silakan dibaca di monitor sudah ya. Jujur dan suara hati. Ada di mana bab ini, yaitu bab yang keempat. Kalau Anda buka buku modul yang warna hijau itu ada di halaman 45. Ya. Yang nantinya ada evaluasi itu nanti di halaman 53. Dan itu nanti harus dikerjakan. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita ikuti pembelajaran di bab jujur. Ya, di bab jujur. Jujur itu apa? Jujur itu sendiri apa? Perkataan dan perlakuan yang sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Oke, terima kasih. Jujur itu, kalau kita bicara kembali ke keimanan kita kepada Allah, iman itu ada 3 hal. Ada 3 iman ya. Apa iman itu? 1, keyakinan di dalam hati. 2, ucapkan dengan lisan. 3, amalkan dengan perbuatan. Itulah namanya iman. Nah, kaitannya dengan jujur, antara hati nurani dan yang kita kerjakan itu ya sama. Maka jangan sampai mengingkari hati nurani, begitu kira-kira ya. Setelah ini nanti bisa tanya jawab. Saya akan melihatkan gambar-gambar atau apa segala macam gitu, nanti bagaimana ya. Kalau bicara jujur, coba perhatikan. Anda amati. Sudah muncul di monitor? Gambar apa ini? Kegiatan jual beli. Di manakah? Di angkringan. Angkringan. Nah, yang biasa makan di angkringan mudeng insya Allah. Angkringan. Pertanyaan saya, kalau jual beli di angkringan semacam di gambar ini, ada nggak yang ngawasi semacam CCTV gitu, ada nggak? Biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada. Ada. Nah, kalau kita beli di angkringan, pengawasan CCTV tidak ada, penjualnya ya 1 tok, berarti kan pengawasan kan berkurang, ya kan? Mungkin nggak kita tidak jujur alias berbohong, ngambil mendoan 5, ketika membayar ngomongnya 3. Nah, mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin. Tapi kalau masuk ke sebuah market, di sana ada CCTV nggak? Ada. Ada masalah ya? Ada. Nah sekarang, kalau bicara dalam kehidupan kita ini,
Ada nggak CCTV? Ada. Di mana? Di mana? Kehidupan. Tuhan. Malaikat. Malaikat siapa? Rokib Atid. Rokib Atid. Rokib itu mencatat kebenaran, Atid mencatat yang buruk. Oke. Oke, paham ya? Paham. Sedikit gini, sebentar saja. Coba kita perhatikan. Asyuduki wal amanah. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Iki tutuekku, aku nggak mau. Tidak curang. Objektif dalam menilai. Oke, yang pertama, tidak mengambil yang bukan haknya. Kalau ada uang jatuh di jalan, itu hak siapa? Oh, ini bukan hak saya nggak mau ngambil. Pak, kalau nggak diambil nanti diambil orang. Wah, yuk perhatikan. Diselamatkan, masukkan ke kotak saja, aman. Oke? Tidak curang. Menilai objektif. Aku jane ra iso apa-apa ra mudeng apa kok masa dinilai 9. Berarti saya nggak jujur. Aduh ini. Perhatikan bawahnya. Ayatul munafikin. Orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ciri-ciri orang munafik 3. Yang pertama, nek ngomong ngapusi. Oke. Loro, nek duwe janjian mesti ingkar. 3, nek diberi amanah mesti ra tanggung jawab, khianat. Oke, dipahami ya? Jangan sampai Anda masuk ke sini. Paham ya? Oke, lanjut. Perhatikan. Kalau saya tanya, lihat di monitor. Anda pikirkan dalam hati masing-masing. Pernahkah kamu berbohong? Pernah. Pada diri sendiri, pada orang tua, pada teman, pada Allah, dan macam-macam. Oke, jujur ya. Kenapa kamu kok berbohong? Kenapa? Paham pikir sih. Kenapa? Karena bla. Ya. Sejak kapan kamu mulai berbohong? Wah, suwe. Aduh. Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Sing ngajak. Nah, oke. Pernahkah kamu mencontek ketika pembelajaran, ketika ulangan, ketika penilaian? Waduh. Kenapa? Wah, mesti jawab pernah. Kenapa? Jawabannya apa? Karena kamu dengar. Nah, ini salah satunya. Oke. Jujur. Krisis kejujuran di Indonesia terjadi mulai dari pemimpin sana yang tinggi sampai anak kecil, siswa tidak jujur. Tadi nurun koncone. Ya. Coba perhatikan. Kan masuk warung. Jual beli. Berbohong, padahal belum nyampe 1 kilo. Tapi ngomongnya 1 kilo lebih. Nah, ini. Timbangannya dikurangi. Mencontek, curang, fitnah, penipuan, dan akhirnya ketika berbohong ketemunya di sini. Akibatnya tidak jujur, masuk penjara. Kalau hanya sekedar masuk penjara, oke lah, nanti bisa keluar dan bisa taubat dan bisa. Tapi kalau tidak jujur, meninggal, di akhirat diadili oleh Allah. Ini sing fatal. Oke, sementara ini materi masih banyak, nanti kita lanjutkan. Tapi saya akan konsen ke sini dulu, coba. Pengen Anda ikut sini. Oke, itu uraian yang pertama. Saya pengen Anda masuk ke saya masuk share screen. Oke, begini.
Perhatikan, sudah muncul? Sudah ya? Oke, perhatikan baik-baik. Sudah, Pak. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Oke, itu yang pertama. Oke. Mau lihat yang kedua? Halo? Suaranya nggak jelas, Pak. Nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas? Iya, Pak. Suaranya nggak. Oke, kurang keras kali. Oke. Sekarang yang kedua, tolong perhatikan. Oke, yang kedua sekarang. Tapi paling nggak nanti dikomentari. Sekarang yang kedua, kok belum muncul? Bentar. Kok belum muncul nih? Bentar. Sit. Bentar. Oke. Insya Allah siap nih. Oke, sekarang yang kedua tolong diperhatikan.
Oke, sudah bisa diikuti? Halo, silahkan. Bisa, Pak. Nah, sekarang jelas. Silahkan mau mengomentari bagaimana video terkait dengan kejujurannya dan akibatnya, nah, begitu. Silakan. Siapa dulu? Oke, Ganang siap? Oke, silakan. Kalau menurut saya berdasarkan peristiwa itu kayaknya kalau di kehidupan nyata, khususnya di zaman sekarang itu mungkin sangat langka ya Pak orang yang Iya, betul. satu banding bermiliar-miliar manusia karena dari situ ya karena di situ kan ceritanya kan dia lagi menuntut ilmu terus di tengah jalan Sungai nemu delima terus digigit terus dia tiba-tiba tersadar kalau itu tuh bukan buahnya bukan miliknya gitu. Kalau orang zaman sekarang kan Allah paling siapa sih yang rugi, aku kan cuma makan satu buah delima doang segitu doang. Apalagi itu yang punya kan kebun delima, pasti kalau kehilangan satu kan juga nggak menyadari gitu kalau kehilangan satu. Tapi di peristiwa itu kan ceritanya langsung menyadari, terus langsung bergegas menemui pemilik delimanya itu, terus meminta agar bisa buah delimanya itu yang dimakan itu tadi diridhoi oleh pemiliknya. Dan saya rasa di kehidupan nyata, di kehidupan zaman sekarang itu susah, malah mungkin nggak ada. Oke. Tapi ya itu tadi hikmahnya, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kejujuran yang kita lakukan itu kan membuahkan hasil yang bahkan bisa berdampak pada keturunan kita. Kayak tadi jujur terus dia mendapat balasan, mendapat wanita solehah yang sampai mempunyai anak yang teladan soleh. Jadi ya ada baiknya juga sih Pak, cuma ya itu tadi zaman sekarang. Oke. Terima kasih Ganang, luar biasa. Hendaru, silakan. Hendaru, silakan. Ya Pak, saya benar-benar setuju juga sama komentarnya Ganang, apalagi terutama tadi ketika mungkin kalau misalnya sebenarnya meminta ridho itu masih ada lah beberapa orang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba itu dibilangin disuruh ya melayani dia selama bertahun-tahun, nah itu setelah itu 2 tahun diridhoi lagi. Oh iya. Setelah itu selesai nggak diridhoi lagi, terus ada satu permintaan lagi yaitu menikahi putrinya, yang pas di situ kita belum tahu kan, soalnya kan dibilangin putrinya tuh kayak tuli, buta, kan pemikiran kita kemana-mana gitu kayak Pak. Jadi kayak nggak ada deh kayak gitu. Oke. Zaman sekarang. Oke, bagus juga Hendaru, sama dengan Ganang. Yang lain, oke silakan mengomentari. Wah, ini luar biasa ini. Ini tantangan betul. Coba, kenapa? Kalau saya tanya gini, kenapa tadi si pemuda sampai rela untuk bekerja tanpa dibayar 2 tahun, kan? Kon nikahi anaknya sing kondisine kayak gitu sampai dia rela. Kira-kira kenapa? Tahu nggak penyebabnya? Ayo, siapa kan tahu? Nih, yuk. Oke, tak kasih bocoran. Semoga anakku semua paham betul kenapa kok bisa demikian. Ternyata begini. Ketika ada makanan atau benda apapun gitu, bukan hak miliknya, dimakan, masuk mulut, masuk ke perut, apa yang terjadi? Itu benda haram masuk. Benda haram masuk. Benda najis masuk. Yang terjadi apa? Ketika Anda masuk ke akhirat nanti, itu menjadi bahan bara api neraka yang ada di perut. Kamu tahu bara api kok di dalam perut? Apa yang terjadi?
Ketika kita menginjakkan kaki, jempol kaki menginjakkan kaki ke bara yang terkecil, paling tidak panas begitu, kok di neraka, apa yang terjadi? Otak kita umop, saking panasnya. Lah kalau yang kita makan mangga satu masuk perut jadi bara api, apa yang terjadi? Kapan? Berapa lama di sana? Wah, selamanya. Maka seorang pemuda tadi memikirkan, ya Allah, usia dunia, usia akhirat tidak berbanding. Kalau dalam bahasa eksak, tidak berbanding. Lah kenapa? 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Wah, dia mikir kan? Pemuda mikir kan? Saya ngijoli cuma 2 tahun, kerja tanpa dibayar cuma 2 tahun. Rak popo, kesele panasnya tak tahan, rak popo. Itu orang yang jujur, orang yang agamanya kuat, mikir ke akhiratnya kayak apa, ngono loh. Ya, sehingga dia berani lakoni uripku ning donya paling piro. Ya, saiki urip paling piro? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun wis rekoso. Wis lakoni. Entuk bojo kondisi ngono ora apa-apa, sing penting yang masuk ini diridhoi, dihalalkan. Itu alasannya. Oke, tolong perhatikan betul. Yang namanya tadi ayahanda Imam Syafi'i sebegitu solehnya, sebegitu jujurnya, sehingga bisa mendapatkan istri yang begitu keluarganya luar biasa hebat, solehnya. Istrinya soleha betul, ya kan? Tadi dijelaskan demikian. Itu nyata. Apa yang terjadi? Ternyata urusan ilmu kesolehan itu dari atas turun nggak jauh. Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul ya? Oke. Kalau ada anak soleh langsung pintar, langsung hebat, lihat dulu orang tuanya, lihat dulu mbahnya kayak apa. Tolong pahami. Ada kasus juga ekonomi. Ada seorang anak siswa usia kelas 1 SMA. Ya Allah, tumpakane di mobil dhewe Alphard. Numpak dhewe, duwe sopir dhewe. Lho kok iso? Orang tuanya siapa? Sapa bapakku? Ternyata orang tuanya kaya, mbahnya kaya. Lah kalau usia kelas 1 SMA sudah punya mobil yang mewah, rumahnya sudah punya sendiri orang tuanya. Dalam hal ilmu, dalam hal kesolehan, nggak jauh beda. Orang tua yang soleh-solehah, anaknya ikut. Tadi kembali, apa? Buah tidak jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira begitu yang terjadi. Kalau bicara Imam Syafi'i, siapa dia? Dia adalah madhab di Indonesia yang terbesar pengaruhnya. Orang yang sangat hati-hati, betul Imam Syafi'i. Wong tua nih hati-hati. Anak ayo hati-hati, hebat, pintar. Usia 6 tahun hafal Al-Quran. Ya kan? Kenapa? Orang yang dapat ilmu dari Allah kayak laduni apa segala, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Oleh karena itu, ketika Anda pengen kayak semacam itu, berarti dari sekarang kayak ayahnya Imam Syafi'i, kayak beliau, maka ditarget dari sekarang Anda harus mencari nenek calanang, ganang, Anda harus cari wanita yang solehah. Caranya piye? Ngati-hati, jujur. Ya. Kalau ulangan ojo ngepek. Caranya piye? Pahami dulu, pelajari. Nek wis paham ora bakal ngepek. Nek kowe ora mudeng, piye caranya aku dapat turunan. Paham ya? Oke, satu lagi yang komentar silakan ada? Oke, silakan. Kalau ada yang mau komentar lagi. Mudeng nggak ini? Paham, Pak. Paham? Pak. Oke, harapan saya setelah ini kejujuran Anda akan terbangun. Dari mana modalnya Anda siapkan? Oke, kesimpulan pada kesempatan kali ini.
jujur adalah sifat Rasulullah. Saya ulangi, jujur itu sifatnya Rasulullah. Kok Rasulullah? Ya, Rasulullah adalah satu-satunya tauladan orang muslim sekarang. Anda mau sukses dunia akhirat, ikut Rasul. Jadilah orang yang jujur. Rasul mendapat julukan Al-Amin, ya, karena jujur dalam berdagang. Yang kedua, jujur itu adalah sebuah kebutuhan hidup kita. Bayangkan, kalau orang Indonesia semua jujur, korupsi tidak ada, polisi tidak ribet, KPK santai. Indonesia makmur. Kenapa? Jujur. Ya. Kalau siswa yang penilaian atau ulangan di kelasnya jujur, enak. Jadi kalau siswa ulangan di kelas atau penilaian di kelas, gurunya saya yang ngawasi begini. Silakan kerjakan. Loh, saya ngawasi piye? Udah, saya pasrahkan sama Rokib Atid. Oh, enak banget. Ya kan? Oh, enak, nggak ribet. Nggak usah kencang melotot begini, wah mau marah-marah, nggak enak. Oke. Jujur menjadi kebutuhan hidup kita. Kalau Anda ingin mujur hidupnya. Ya, sesulit apapun, oke. Sesulit apapun, jujur harus ditegakkan mulai dari diri kita ke depan. Setuju? Oke, dari materi ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ada kesulitan nggak memahaminya? Oke, memahami bisa. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan dalam kehidupan itu yang agak sedikit beda. Sesulit apapun, mari kita berusaha jujur dan jujur. Supaya apa? Untuk kebutuhan kita masa depan. Ya, bohong sekali aman, bohong 2 kali, bohong 3 kali sudah nggak aman selamanya. Walaupun berikutnya kita jujur, tetap dianggap ngapusi. Oke, diiling-iling ya. Sifat manusia itu. Akhirnya, mari kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam sehari-hari, dan akhirnya mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Oke, boleh live.